Oke, baik. Sekarang Ibu akan mengomentari tugas dari siapa ini? Muhammad Noval Wijaya ya, dengan judul website Klinik Cahaya Ibunda menggunakan metode waterfall. Oke, kita lihat isinya. eh yang pertama, Noval menggunakan metode waterfall ya. Oke, baik. Tahap yang pertamanya adalah apa nih? Perencanaan, analisis, perancangan, dan seterusnya ya. Berarti bab 2-nya adalah perencanaan. Nah, Noval, sesuaikan dengan metode yang kamu gunakan. Kalau karena kamu menggunakan metode waterfall, berarti bab 2-nya adalah tahap pertama dari metode waterfall, ya, yaitu apa tadi? Perencanaan. Nah, kamu lihat di teorinya perencanaan itu isinya apa? Nah, kalau yang ini masuk di bab 3 aja yang berpedoman pada kebutuhan pemakai sistem. Bab 3 saya lihat nomor 2-nya tadi kan analisis. Nah, ya, jadi sesuaikan dengan tahap pengembangan sistem yang kamu pakai. Oke. Oke, yang proses bisnisnya klinik pertama ini kalau saya tadi lihat sekilas nah ini dia ada rawat inap, kemudian ada rawat jalan ya. Ini yang paling utama ya. Nah, ini semua harus didata ya. Atau kamu buat ruang lingkupnya nggak? Misalnya yang mau kamu buat misalnya di antara A sampai 6 ini boleh saja. Tapi kalau tidak ada ruang lingkupnya berarti semuanya harus diakumulasi atau harus dibuat ya. Oke. Kalau saya lihat tadi sekilas tidak ada kata-kata yang mengatakan bahwa kamu mau buat apa aja di klinik ini. Berarti semuanya dong. Ya, berarti semuanya. Oke. Kita lihat skenario. Oke, yang pertama adalah pasien melakukan registrasi. Nah, kalau memang loginnya 3 aktor, mungkin kamu bisa pisah aksi aktor-aktor yang pertama, misalnya kalau memang beda ya. Misalnya admin dengan pimpinan itu melakukan login, apa yang dilakukan? Misalnya dia mengentry username dan password ya. Kemudian kalau pasien dia melakukan registrasi tentu saja inputnya kan tidak sama dengan admin dan pimpinan yang hanya misalnya mengentrikan user ID dan password. Tapi kalau registrasi mungkin pasien lebih banyak data yang diisi. Nah, data yang diisi itu apa? Kalau memang berbeda, tapi kalau memang sama, oke, no problem. Oke, yang kedua, input layanan dan fasilitas. Admin memilih input layanan dan fasilitas, admin melihat data pasien. Nah, ini admin melihat data pasien, tapi skenario kelola data pasiennya belum ada. Nah, jadi skenario ini tidak bisa dilakukan kalau data pasiennya belum terlihat, belum kamu kelola atau belum kamu buat sebagai skenario. Jadi buat dulu ya, kelola data pasien baru si admin bisa melihat menu data pasien. Nah, kayak gitu dia, Noval ya. Yang berikutnya adalah, nah ini berarti ini nomor 2. Yang nomor 3-nya tadi ya. Oke, pasien login menuju menu janji. Pasien akan mengisi form data. Nah, mengisi form data ini datanya apa? Harus jelas atributnya. Misalnya namanya kah, tanggalnya kah, misalnya jenis kelamin atau apapun itu, kamu harus buat ini ya. Kemudian pasien cetak menu apa yang digunakan untuk melakukan cetak kartu antri harus jelas di sini menunya menu apa atau tombol apa yang diklik gitu. Jadi Noval, kegiatan ini adalah kegiatan yang sudah terkomputerisasi. Nah, tidak boleh seperti ini mengisi form data yang tidak kamu jelaskan atributnya apa. Ya, harus dijelaskan atributnya apa. Kemudian laporan pada pimpinan. Oh, tiba-tiba laporan. Nanti dulu laporannya. Nah, nggak ada lagi. Kan Novel di sini kan kamu buat kegiatannya ini kan ini. Nah, kalau nggak, kamu pilih salah satu saja. Misalnya hanya rawat jalan saja. Nah, boleh. Berarti judulnya berubah. Website rawat jalan pada klinik apa menggunakan metode apa.
Kalau saya lebih lebih menyarankan seperti itu. Jadi pasien bisa melakukan pendaftaran. Setelah melakukan pendaftaran, dia nanti bisa memilih dia mau rawat jalannya ke dokter apa yang ada di klinik. Biasanya kan ada beberapa dokter tuh atau poli kalau di puskesmasnya. Ada misalnya yang umum, ada yang penyakit dalam, ada yang mata, ada yang untuk klinik anak, gigi dan seterusnya. Nah, kalau kalau Ibu lebih nyarankan itu deh, website rawat jalan, ya. Nah, karena ini nggak jelas ini kalau cuman nginputkan data apa namanya pasien itu nggak bisa dibuat sebagai skripsi ya atau tugas akhir, harus ada prosesnya, ya. Nah, kalau skenario-nya saja sudah berubah, berarti yang lain-lain juga berubah. Nah, yang lain-lain mulai dari sini nih, mulai dari kelas objek ya dan seterusnya. Oke, kita lihat pengguna. Tadi nggak ada nama pengguna. Yang ada pasien tadi, Nak. Bukan pengguna. Layanan, fasilitas, pasien. Oh, beda ya. Ini pasien. Pasien, laporan. Nah, kamu buat ini aja lah. Buat website rawat jalan aja ya. Website rawat jalan. Nah, ini juga. Nah, ini kan, loh ini kan banyak nih. Ada kelola fasilitas, kelola layanan, kelola dokter. Kenapa namanya tidak sesuai dengan skenario loh? Ini justru lebih lengkap, Nak. Fasilitas layanan, dokter, kunjungan, rekam medis. Oh, ini banyak nih. Nah, yang ini aja nih. Berarti skenario-nya menyesuaikan. Jadi, Noval, nama skenario itu harus sama dengan nama use case. Use case-nya kan ini ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, berarti skenario-nya juga harus ada 12. Jangan beda. Jangan beda seperti use case diagram ya. Activity-nya juga menyesuaikan dengan use case diagram, tidak boleh sembarangan buat activity diagram. Kelas diagramnya, nah kelas diagram tidak sesuai juga dengan analisis tadi. Sini ada fasilitas, ada dokter, ada kunjungan. Nah, sesuaikan aja kelas diagram ini dengan tahap yang pertama tadi. Ini kan masuk ke tahap desain ya. Samakan aja, kamu itu copy paste dari mana, tapi analisisnya berbeda. Implementasi, ini kayaknya udah ada ya di sana ya. Atau jangan-jangan ini sudah ada nih programnya, tapi kamu tidak bisa mendesainnya, tidak bisa mendesain berdasarkan hasil programnya. Nanti saya cek ininya ya, apakah sudah jalan atau enggak programnya dari video kamu. Ya, Nova. Jadi itu saja. Kalau memang belum, nanti dibuatkan detail, ya. Apa namanya implementasinya harus detail. Tidak boleh dia sedikit seperti ini. Semua yang kamu rancang itu harus ada di sini, di halaman desain atau implementasi. Ya, oke itu saja revisi dari Ibu. Silakan diperbaiki.